Pernah nggak sih ngerasa capek banget sama narasi sukses yang isinya cuma kerja, kerja, kerja tanpa henti? Hari ini kita bakal bedah filosofi dari Theodoric, sebuah suara realisme yang menantang budaya hustle yang lagi rameh banget. Theodoric itu mulai dari satu pengamatan yang simpel banget. Dunia ini selalu punya narasinya sendiri. Tiap zaman itu punya ceritanya sendiri soal kesuksesan itu seharusnya kayak gimana. Nah, di zaman kita sekarang ini, narasi yang paling kenceng itu ya budaya hustle, yang penting dapat pendanaan, punya jabatan CEO, terus pamer di medsos. Theodoric datang dengan lawan narasinya yang kuat, yaitu realisme. Ini bukan soal kelihatan kaya, tapi soal bener-bener kaya. Yuk, kita gali lebih dalam, apa sih yang ada di balik pemikirannya? Jadi, kenapa dia mulai bikin konten? Ternyata bukan buat ngejar popularitas loh, justru ini adalah reaksi dia terhadap sebuah tren yang menurutnya berbahaya. Dia ngerasa punya tanggung jawab yang gede banget. Dia lihat gimana konten-konten keuangan yang menyesatkan bisa sampai menghancurkan hidup orang. Makanya, dia putuskan buat berbagi ceritanya sendiri, apa adanya, tanpa polesan sama sekali. Tapi ya, buat ngerti cara pandang realistisnya dia, kita harus paham dulu akarnya dari mana. Dari tanah sulit tempat pemikiran ini tumbuh. Bayangin, hidupnya itu udah dimulai dengan tantangan. Dia tumbuh besar di keluarga dengan orang tua tunggal, dengan tekanan finansial yang nggak pernah berhenti. Sebagai anak dari keluarga yang nggak utuh, dia sering banget bikin ulah di sekolah. Bukan tanpa alasan, dia sengaja nantangin guru cuma buat dapetin perhatian yang dia butuhin banget. Beban emosionalnya itu luar biasa. Stres sama marahnya itu dia lampiasin ke bantal, digigitin, terus sampai isinya keluar. Semua pengalaman ini akhirnya ngebentuk mentalitas yang penuh tekanan, di mana gagal itu rasanya kayak bukan pilihan sama sekali. Amarah dan rasa benci itu kan bisa jadi penjara ya. Nah, jalan keluarnya dia itu dimulai dari satu perubahan mindset yang krusial banget. Nah, ini dia kuncinya. Penerimaan. Tapi jangan salah, ini bukan soal pasrah atau nyerah gitu aja. Buat dia, penerimaan itu justru titik awal buat maju. Momen di mana kita berhenti ngeluh dan mulai nanya, oke, sekarang apa nih yang bisa gue lakuin? Titik baliknya itu datang dari satu momen yang dalam banget. Waktu dia lihat ibunya nangis, ngerasa udah gagal jadi orang tua, padahal udah berjuang mati-matian. Di momen itulah motivasinya berubah total. Dia bertekad, gue harus berhasil biar semua pengorbanan nyokap gue nggak sia-sia. Oke, dari fondasi penerimaan tadi, dia ngebangun semacam toolkit yang praktis tapi kuat banget buat ngebangun kekayaan yang sejati. Pertama-tama, dia nantang ide kalau kaya itu cuma soal angka. Coba deh pikir, jumlah uang yang sama persis bisa bikin satu orang ngerasa gagal, tapi di orang lain malah bikin ngerasa bersyukur banget. Terus, gimana dong cara ngukur kekayaan yang praktis? Nah, dia nawarin aturan yang simpel banget. Targetkan pendapatan kamu itu 3-5 kali lipat dari biaya hidup esensial. Surplus inilah yang jadi mesin buat ngebangun kekayaan kita. Dana yang ngasih kita ketenangan, kebebasan berinvestasi, dan kemampuan buat ngambil risiko yang terukur. Nah, ini nih, dilema yang sering banget kita hadapi. Energi kita itu sebaiknya dipakai buat apa sih, biar bisa bertumbuh? Jawabannya dia, tegas banget. Daripada sibuk terus-terusan memperbaiki kelemahan, mending fokus buat melipat gandakan apa yang emang jadi kekuatan kita. Potensi terbesar kita itu ada di sana. Ini bukan berarti kita cuek sama kelemahan ya. Justru sebaliknya, kita jadi sadar diri banget. Cukup sadar buat ngebangun tim yang bisa nutupin kekurangan kita, jadi kita bisa fokus terbang tinggi di area kejeniusan kita. Nah, ini ngebawa kita ke pandangannya yang paling kuat dan mungkin paling paradoks. Jalan sejati menuju kesuksesan finansial itu ternyata bukan dengan ngejar-ngejar uang. Timeline ini ngegambarin perjalanannya dengan jelas banget. Lihat deh polanya. Pas fokusnya geser, dari yang tadinya cuma buat diri sendiri, jadi buat bantu orang lain, kesuksesan dan peluangnya itu justru berlipat ganda secara eksponensial. Bayangin, dia itu nggak pernah promosiin bukunya sama sekali. Dia cuma fokus berbagi cerita, niatnya tulus buat bantu orang. Hasilnya malah jadi fenomena budaya yang ngebuka pintu-pintu yang nggak pernah dia bayangin sebelumnya. Jadi, kalau kita rangkum ya, kerangka realistis ala Theodoric ini intinya adalah tentang membangun segala sesuatu dari fondasi kesadaran diri yang jujur menuju sebuah kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Dan inilah inti dari semua pesannya.
Ini bukan soal rencana 10 tahun ke depan, tapi soal satu langkah kecil yang jujur dan realistis yang bisa kamu ambil hari ini juga.